Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan umur dan niat kita pagi ini, melanjutkan kaji kita surah Ali Imran yang insyaallah dengan mengharap inayat dan hidayatnya kita lanjutkan dengan ayat yang ke-48. Ayat ini menerangkan tentang apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Coba kita simak bersama-sama ayat yang ke-48 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Artinya, dan dia Allah mengajarkan kepadanya, kepada Isa, Alkitab wal hikmah dan hikmah, wat taurat dan Taurat, wal injil dan Injil. Tentunya bisa dimengerti oleh kita semua ya, bahwa Allah mengajarkan kepada Rasulnya itu mesti dengan jalan wahyu. Bukan seperti kita ini belajar begitu ya, diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada semua nabinya dengan jalan wahyu. Nah, mengapa ya kok bisa belajar itu dengan wahyu? Kondisinya memang sudah ada dia untuk mampu menerima pelajaran dengan jalan demikian ini. Terutama kondisi kejiwaannya dan tidak dapat lepas pula dari kondisi jasmaniahnya ya. Bahwa ada kaitan itu antara kondisi jasmaniah dengan kondisi batiniah. Kondisi batiniahnya memang kuat untuk menerima wahyu. Sebab tidak semua orang mampu. Baru 5 berita dari sesama orang aja nggak tahan, langsung cerita sama orang lain kan gitu kan? Iya ini, kalau kita kan gitu kan? Baru terima sebentar aja begini-begini loh, langsung gang sebelah sudah ngerti, gitu kan? Ini dia mempunyai satu kekuatan untuk menerima. Artinya tentunya segala sifat yang mulia yang menyebabkan batin daripada para nabi ini adalah kuat, tahan, menerima berita-berita yang dari Allah, dan ia mampu dan tahan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tidak semua orang juga mampu menyampaikan sesuatu yang benar. Takut macam-macam takut, meskipun itu benar. Tidak semua orang berani ya untuk menyampaikan kebenaran. Itu Nabi juga mampu untuk itu. Nah ini ya biar orang pandai dan dia tahu ini benar kan belum tentu ngomong dia. Kenapa? Diberi kekuatan khusus oleh Allah. Ini nyangkut juga fisik, bab itu nggak ada kok. Nabi fisiknya jelek itu nggak ada loh. Nabi kok jelek itu nggak ada loh. Wah begitu ya. Coba kalau lihat di semua Nabi itu bergas,
deftah, wah, keraneh, itu keraneh, deftah itu, lain dengan moleh, lain itu. Inilah ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia ya, begitu. Nabi itu, wah, begitu. Ini fisiknya maupun batinnya itu menarik. Siapa? Punya daya panggil. Ya, sampai Allah sendiri memberikan kepadanya. Mengapa? Supaya bisa memanggil orang. Nah, coba kok kalau Nabi kok bertato, gitu, cemberut aja Nabi ya. Yang mau dekat siapa? Gitu. Gitu kan? Lihat saja sudah sedih orang ini. Aduh. Jadi dibuat sedemikian ini sehingga human relation-nya jadi bagus itu ya. Nah ini, jadi Allah mengajarkan kepada Isa wahyu mengapa mampu, dan para nabi juga begitu dibuat mampu. Kalau nggak mampu nggak akan diberikan. Nah gitulah ya. Yang diajarkan apa? Alkitab. Alkitab di sini dimaksud itu apa? Dari kata-kata banyak tubuh kitaban tulisan. Nah, ya. Diajarkan oleh Allah kepada beliau Alkitab tulis menulis. Nabi Isa pintar baca tulis. Arif. Mengapa begitu? Memang pada waktu itu memerlukan Nabi bisa nulis baca. Untuk bisa menarik orang lingkungannya. Tidak ada ya tulisan pada waktu itu ya toh, kan bahasanya bahasa Suryani ya. Itulah. Jadi jangan sampai dianggap tidak mengerti. Oh kayak sekarang aja kalau orang ya orangnya alim gitu, tapi kalau sudah dianggap tidak ngerti bahasa asing, padahal bahasa Arab juga bahasa asing kan gitu kan. Bahasa Arab kan bahasa asing. Kalau bahasa Arab itu dianggapnya seharganya lebih rendah daripada bahasa India gitu kan. Nah inilah memang susah, karena itu susah karena itu lebih baik. Susah. Bahasa Arab itu dekat dengan bahasa Jawa itu. Membawa dengan tangan sudah lain dengan di atas ini gitu. Membawa di depan udah lain. Bahasa Jawa kan gitu, bopong, gendong, minggi, nyangking, mikul, kan gitu kan? Gondol, lah itu gondol. Nah ya, nah gondol pakai mulut, gondol, kan gitu kan? Ini diajar tulis menulis oleh Allah. Ya. Ini gambarannya, jangan Allah itu turun ngajar tulis menulis, bukan begitu. Tentunya Allah menyuruh orang, kan gitu kan? Sebab pada zaman itu untuk belajar tulis menulis tidak sembarang orang bisa. Ya, zaman dulu kita dijajah aja tidak semua orang bisa belajar tulis menulis kok. Padahal sudah abad ke-20. Wah ini abad keberapa ya? Oh, belum lahirnya Nabi Isa kan baru abad 0 gitu. Abad itu kan gitu kan. Nah, tidak sembarang orang bisa menulis. Bahasa aja tidak sama kok. Mau sekolah yang koloro toh. Bahasa Belanda nggak ngerti. Ngertinya bahasa Jawa. Nah, tulisan Jawa Hono Coroko itu pinter. Nah yang di HIS Hono Coroko albego. Itu artinya kurang mengerti lah ya. Nah di Ongkoloro itu pelajarannya dulu ya. Waduh, nembang itu ada ya. Coba HIS suruh nembang Bapak Pucung. Mana? Kau bisa, ini ada yang ngaku bisa. Ini nggak belajarnya di rumah, tidak di sekolah. Iya ngaku gitu kok. Nggak akan di sekolah diajarkan Bapak Pucung Dandang Gulo itu. Nggak ada. Hanya adanya cuma di Ongkoloro diajari Dandang Gulo. Itu kan dulu jroning Quran menira sayekti nang tokilian kan uningo kejobolau antu duwe. Itu saja HIS menang. Nah ini jadi memang ada kekuatannya masing-masing. Itu zaman dulu nggak usah dipikir, minta omong tok. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, di sini diajar oleh Allah tulis menulis.
persyaratan untuk bisa diterima masyarakat itu toh ditolak. Hanya karena apa? Sama-sama membawa tulisan. Tulisan ini tidak dicocoki meskipun bener ning ora dirujuki kalau kabeh bebrayan. Bebrayan itu masyarakat. Ini setuju oleh masyarakat ditolak. Padahal bener. Ini wal hikmah, yang dimaksud hikmah itu di sini apa? Hikmah adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang menimbulkan kemauan orang untuk melakukan satu perbuatan, dan perbuatan itu menimbulkan manfaat, itu namanya hikmah. Menimbulkan hikmah. Kayak Luqman Al-Hakim, Luqmanul Hakim yang bukan nabi pada zaman Musa alaihissalam, itu diajar oleh Allah hikmah. Tidak wahyu, bahwa dia bukan nabi. Ya. Artinya apa? Ilmu yang benar, akalnya yang bersih, menimbulkan ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu mendorong orang untuk mau mempunyai kemauan mendorong dia untuk berbuat. Perbuatannya menimbulkan manfaat, bukan madarat, bukan bahaya. Itu namanya hikmah. Bagaimana? Itulah. Hingga banyak orang yang konsul kepada Luqman. Luqman An-Najjar, dia tukang kayu. Pekerjanya tukang kayu. Tapi sering dia pintar berdidik anak seorang pedagog. Iya. Ahli didik. Anak dididik dengan baik, dengan yang manfaat. Banyak orang konsul ini itu, tapi begitu ia mendapat hikmah, ngerti pada waktu Musa sudah diangkat jadi rasul oleh Allah, ia menutup konsultasi prakteknya. Silahkan tanya kepada Musa, dia yang berhak. Loh, kalau orang sekarang kan merasa disaingi. Nah, ini namanya saya ingin menggambarkan betapa yang namanya hikmah itu. Orang yang punya hikmah, ilmunya benar, sehingga kalau benar apa yang ia sampaikan dan apa yang ia lakukan itu bermanfaat bagi manusia. Ia senang kalau orang lain mendapat kesenangan. Ia senang kalau bisa menyenangkan orang lain. Ini. Kalau kita kadang-kadang malah bersaing, malah bersaing. Orangnya gitu. Senang membuat orang lain senang orang lain senang itu ikut senang. Angel loh gitu tuh. Itu manjangkan umur loh begitu tuh. Orang lain kok senang, membuat senang, nyoroti, senang loh gitu tuh. Umpamane gitu. Habis haji kok iya toh. Meningkat gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, inilah ya. Al-hikmah itu begitu. Diajarkan hikmah demikian ini. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan pula al-hikmah, kan gitu, oleh Allah. Itu juga tindakan-tindakan yang manfaat, yang akhirnya menjadi sunnah Rasul, kan begitu. Demikian dalam surat Al-Jum'ah ayat 3. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu ya. Baik. Selanjutnya diterangkan juga mengajar kepada beliau Taurat. Apa? Taurat. Loh, Taurat kan diberikan kepada Musa alaihissalam. Lah, beliau diberi kemampuan untuk memahami Taurat dan segala rahasia hukum yang ada dalam Taurat. Loh, dia bisa memahami, iya, karena tadi yang pertama kan wa yu'allimuhumul kitab, dan Allah mengajarkan kepadanya kitab, tulis tulis baca. Dia bisa baca Taurat. Nah, jadi ayat ini kan saling hubungan kan. Ini bisa baca tulis, bisa baca Taurat dan memahami. Nggak ada loh orang baca nggak paham. Membaca nih orang paham. Oh banyak tuh ya kalau ini Pak, syukur. Ya moconya orang ngerti-ngerti. Banyak itu. Pak ini dikatakan memahami. Oh sama-sama sekolahnya aja nanti keluarnya lain kok, memahaminya itu sudah. Karunia Allah.
Paham sendiri aja sudah apa meneh paham ke wong liya. Memberi kepahaman pada orang itu ya Allah. Itu karunia Allah semata-mata. Ada orang tuh yang pinternya bukan main ini, dia paham, dia sendiri paham, tapi mau memahamkan orang lain itu sulit. Nah, orang begitu untuk jadi guru susah. Dia jadi orang lapangan, itu pinter itu. Kalau jangan ngomong udah wah, ini pinter. Saking pinter isu-isu aja ucul. Itu dibutuhkan orang, pinter ini. Inilah ya. Terus orang katakan orang kaku loh. Orang kaku memang begitu cara bicaranya. Orang kaku memang begitu ngomongnya seperlunya. Rumongso ngomongnya angel kok. Ngomongnya sudah ngomong seperlunya. Apalagi dengan tonggol, dengan istrinya aja ngomong seperlunya. Pulang, itu saja. Pulang itu saja kok. Sakit cuma nanya pulang aja ini. Nah inilah. Tidak banyak ngomong, komentar juga susah. Ngangel ngomongnya. Istrinya bermermet. Astagfirullahaladzim. Nah inilah. Jadi kita harus bisa memahami bahwa tiap orang tidak sama. Nah beliau itu mempunyai kepahaman. Memahami sampai bisa mengerti dikatakan rahasia hukum-hukumnya. Rahasia hukum-hukum Taurat. Dimaksud rahasia hukum Taurat itu Pak, jeroan hukum Taurat tahu persis. Kira-kira diterapkan pada umat Nabi Isa itu klop apa tidak? Itu masalahnya. Loh, mengapa diterangkan gitu? Memang, loh kan sudah ada Injil yang terakhir, wal Injil. Bukankah diturunkan kepada beliau itu juga Injil? Kenapa mesti baru bawa Taurat? Sehingga perjanjian lama dengan perjanjian baru kok selalu ada. Kan gitu kan? Begini, Injil itu isinya tentang tauhid. Mengajarkan keesaan Allah. Sebab Bani Israel pada waktu itu keesaan Allah sudah goyah kalau belum boleh dikatakan nyimpang. Di mana Bani Israel, orang Yahudi waktu itu sudah mengangkat Uzair jadi anak Allah. Ini masalahnya. Uzair jadi anak Allah. Maka Nabi Isa datang untuk menerangkan Uzair itu bukan anak Allah. Ini masalahnya begitu. Ini. Jadi Nabi Isa justru menerangkan nih loh. Dengan membawa Injil-Injilnya disampaikan. Yang kedua isinya apa? Kecuali tauhid. Isinya akhlak yang luhur. Akhlak moral orang Yahudi waktu itu sudah rusak. Mengapa rusak? Semua cerita tentang akhirat sudah dihilangkan, cuma diduniakan. Nah kita bisa menggambarkan dong, kalau orang sudah tidak iman kepada akhirat, kehidupan itu digambarkan hanya di dunia, neraka surga itu hanya di dunia. Kira-kira moral apa yang bakal terjadi? Secara gampang akan menjadi orang yang tidak punya tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Allah tidak ada. Oh, tidak ada hari pembalasan kok. Berbuat semaunya. Asal bisa di dunia, udah. Nah ini. Jadi menduniakan akhirat. Ini yang pokok di sini. Akibat menduniakan akhirat, maka diturunkan di dalam Injil hal-hal yang mengembalikan pada kehidupan akhirat, kerohanian, kesabaran umat Nabi Musa. Nabi Musa sabarnya kayak apa? Kasih sayang. Kenapa? Orang Yahudi sudah kehilangan kasih sayang. Bahkan dalam ajarannya sudah yang namanya manusia yang benar itu hanya Yahudi. Yang lainnya adalah pig and dog and donkey, keledai. Nah inilah, ini Injil isinya itu tidak mengajarkan hukum. Maka dalam urusan hukum mengembalikan umatnya kepada Taurat. Begitulah. Maka antara Taurat dengan Injil tetap ada. Nah beginilah berdampingan. Terus sekarang namanya perjanjian lama, perjanjian baru itu masih ada. Nah dari situlah beliau mendapat hikmah. Nah apa? Yaitu perbuatan pikiran yang baik untuk selalu bermanfaat bagi
umatnya. Pikiran yang betul, yang baik. Bagaimana mendorong satu kemauan yang baik. Dari kemauan yang baik itulah nanti akan terdorong perbuatan yang baik. Kan sistemnya begitu. Kan berpikir dulu. Dari berpikir ini adalah baru orang punya kemauan. Dari kemauan ini timbul perbuatan. Nah ini. Jadi berpikir dulu baru berbuat. Ini kalau aslinya manusia begitu. Jadi jangan berbuat dulu baru mikir. Itu undur-undur namanya. Tahu undur-undur tahu? Syukur dah usah diterangkan benar lagi. Undur-undur. Inilah. Nah, sebelum berpikir orang bisanya berpikir karena apa? Dibentuk oleh lingkungannya. Berupa apa? Pendidikan formal dan non formal, apalagi pengalaman, pengaruh-pengaruh lingkungan. Itu yang menyebabkan orang berpikir. Anak itu bisanya berpikir didukung oleh lingkungan yang semacam ini. Nah, di antaranya apa? Ini orang kalau tidak pernah dididik agama lain, pikirannya, mekanisme berpikirannya lain, itu nanti di dalam memberikan satu keputusan berpikir lain, kemauannya juga lain. Kenapa? Tidak pernah nyecep ilmu agama. Apalagi minum meregup nyecep, udah tahu kok. Lain nanti. Begitu anak mulai kecil, ya tak? Memang kadang-kadang susah ngaji. Ini udah ngomong. Apalagi anak, wayangnya itu lagi cucunya, itu kan. Nah, jadi ilah ibu ya. Biar aja anak nanti dibawa ke masjid juga rame. Biar, tapi rekamannya begitu. Dia rekamannya ada. Besok kalau gede gitu, oh iya, dulu ibu bawa ke masjid rame-rame. Nah itu dia juga pergi ke masjid. Karena rekamannya itu. Kalau ke sana kok ada yang bawa ini, ikut-ikut ya bawa ini. Kayak Halim, itu bawa ini kan gitu. Nah itu, kan dulu didikan orang tuanya gitu Halim. Nah, jadi inilah semua itu lingkungannya. Jadi kalau tidak direkamkan pada jiwanya itu satu kehidupan beragama, nanti dalam berpikir pun tentang agama tidak terselip, tidak terlintas. Akhirnya dalam memberi keputusan yang berupa kemauan pun tidak akan ada unsur agama. Unsur kepada Allah tidak ada, sepi. Gersang, sepi, sepah. Oh sepah. Samun, nah, sepi, sepah, samun. Gila kosong. Artinya kosong. Nah, gimana hidupnya? Hidupnya tidak ada sarinya, tidak ada rasanya. Wong urip ora ono rasane yo piye to? Ya. Iya, ora yo masih kepengin rasa to. Yo mbok rasa opo? Itu nek kepengin rasa to. Minum teh rasanya teh, itu toh. Itu minum kopi rasanya kopi, minum sirup rasanya sirup, ngomong dengan orang rasanya ngomong dengan orang, nggak gitu kan? Inilah rasa hidup tuh kayak apa sih? Supaya ada rasanya ini tadi. Jadi diajarkan itu. Sebab apa? Orang-orang Yahudi tidak dapat merasakan hidup yang sebenarnya gara-gara sudah apa? Tauhidnya rusak. Tidak bisa merasakan Tuhan yang sebenarnya mana. Ayo sudah kok. Dan tidak dapat merasakan akan adanya hidup akhirat. Wah ya gimana? Rasa hidupnya lain loh ya. Urip ora sari, dikira enak ini cuma di dunia. Padahal kalau sudah di dunia ini merasa enak loh, enaknya nggak pernah selesai. Ulang kali kan saya katakan, enaknya sepiro toh. Oh dunia itu kan dimensinya terikat ruang dan waktu. Karena terikat ruang dan waktu mesti terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu. Contohnya makan. Makan itu enak, ya enaknya di mana? Di mulut. Berapa lama? Sepanjang lidah. Sudah selesai. Enaknya cuma sekian. Kalau sudah masuk tenggorokan dengan lambung, abdomen, sama saja.
itu kan. Guyurak ngerti tapi tegese lagi. Yang namanya dunia itu enak apa saja sebentar. Ya, ya udah gitu aja. Nah, gitu kan. Coba ibu-ibu pakai pakaian yang baru enaknya kapan? Sebentar tuh. Sebentar aja waktu itu. Nanti kalau sudah seminggu sudah lain, sebulan 3 bulan sudah lain. Ketika pakai masih baru lain, jalannya lain. Tapi begitu sudah lain lagi. Astagfirullahaladzim. Enaknya lain. Pakai peci ini bapak-bapak kalau masih baru aja, oh lain kok. Kalau masih baru bolak-balik nyam. Udah lama nggak bisa merusak. Oh masalah. Inilah dunia itu begitu, cuma sebentar. Lain. Maka kenapa? Nah, kalau mau merasakan enak yang mati urip, ngelaras hidup kan itu, ngelaras urip, ngelaras lo iso suwi kok. Tapi yang namanya kenikmatan batin yang enak. Coba kita pernah berbuat baik pada orang. Terus ingat, itu gak bisa hilang. Kalian ingat kapan, ingat kapan saja. Rasa nikmat. Satu, berbuat baik. Sekarang menerima kebaikan dari orang lain. Itu kalau ingat, ya Allah ya Rabbi. Saya kira ngeneng ditoyo. Nah inilah. Kiranya cukup sampai di sini dulu pagi ini. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan kaji kita. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk yang demikian ini. Mari kita tutup dengan membaca Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.